Shalom saudara, kembali lagi dalam program Voice Note Renungan Harian Majelis Resort GKI Puruk Cahu. Kali ini bersama saya, Pendeta Regina Elriana, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Pandohon Iman Tahujan Ontu. Renungan firman Tuhan pada hari ini, Selasa, 24 Oktober 2023, saya beri judul Beriman Tanpa Kompromi, dengan teks Alkitab dari Daniel pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 30. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai langkah kehidupan kami. Sekarang ini ya Tuhan, kami merindukan lawatan kasih Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Urapilah kami yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, setiap telinga yang mendengarkan mendapat hikmat pengetahuan dan akal budi yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati dan pikiran untuk menyambut dan menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Daniel pasal 3 ayat 19 sampai dengan 30 dengan perikop perapian yang menyala-nyala. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka.
Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan jika iman kepada Kristus membawa kita pada resiko kehilangan jabatan, pekerjaan, atau bahkan juga nyawa? Akankah kita tetap setia dan berharap padanya, sekalipun dia tidak menolong? Atau kita lari dan pergi, meninggalkan Tuhan demi menyelamatkan diri dari tanggungan itu? Pada hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan, bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, menyembah patung bukanlah pilihan yang benar. Dan mereka bersepakat untuk tidak melakukan hal tersebut. Pernyataan ketiga pemuda ini membuat Raja Nebukadnezar menjadi murka dan memerintahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego agar masuk dalam perapian yang menyala-nyala, yang panasnya ditingkatkan menjadi 7 kali lipat. Secara logika, dengan sekejap Sadrak, Mesak, dan Abednego itu akan mati hangus terbakar. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman dan pengharapan yang hanya terpaut kepada Tuhan. Mereka tetap menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan yang tidak tergantikan. Mereka lebih takut pada murka Tuhan daripada kemarahan manusia. Jadi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ada alasan untuk lari dan pergi meninggalkan Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya. Ajaibnya, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan tidak tinggal diam begitu saja. Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego dan menyatakan kuasanya. Tuhan hadir memberikan kedamaian di tengah-tengah perapian. Melihat kejadian ini, Raja Nebukadnezar pun takjub. Dan ia membebaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego, serta memberikan jabatan tertinggi di wilayah Babel. Bapak, Ibu, Saudara, dan pendengar yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego sebenarnya ingin meneguhkan kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk kompromi, menggadaikan iman, ataupun menjual iman. Mungkin di titik tertentu kita akan diperhadapkan pada situasi yang sulit, yang memaksa kita menyerah dalam iman. Betapapun kerasnya tuntutan zaman dan tekanan hidup yang menghimpit, kita perlu tetap berjalan lurus dan setia pada panggilan iman kepada Yesus Kristus. Tantangan yang sukar adalah sebuah
kesempatan untuk memberikan kesaksian kesetiaan iman. Dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, maka kita pun diingatkan kembali. Yang pertama tentang keteguhan iman. Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih memilih mati bagi Tuhan daripada hidup dengan cara yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mengingatkan kita tentang kesetiaan Tuhan bagi orang-orang yang taat dan setia dalam iman dan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di zaman ini sulit menemukan orang-orang yang mau berkomitmen seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kebanyakan justru mudah sekali berkompromi dengan dunia. Mulai dari berkompromi dengan pilihan makanan, kompromi dengan pilihan pasangan hidup, kompromi dengan uang dan jabatan, bahkan juga kompromi dengan dosa kedagingan. Kita lupa kalau sebenarnya waktu kita tetap teguh menaati firman Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sebaliknya, di dalam iman yang berani, disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas bimbingan kasih Tuhan yang telah memampukan kami untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar ini termatrai dengan baik dalam hati dan pikiran kami. Kami mohon padamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, agar hidup kami ini dimampukan untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Pada kesempatan ini kami juga mau doakan saudara-saudara terkasih kami, warga jemaat GKE Jorih Jerah Tabulang. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan yang senantiasa melayanimu, pendeta, penatua, dan diakon. Kiranya pelayanan yang mereka lakukan boleh menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Demikian juga kehidupan sidang jemaat di berbagai tempat. Mereka yang mengabdikan diri sebagai ASN, TNI, Polri, PNS, bahkan yang mengabdikan diri secara swasta dan berwirausaha, kiranya senantiasa ada dalam pengawasan dan perlindungan Tuhan. Diberkatilah mereka yang senantiasa menaruh harap kepada Tuhan. Diberkatilah mereka yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya tuntunan kasih dan rahmat Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah oleh karena rahmat-Mu, kami beroleh hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah layanan firman Tuhan dan doa pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.